Lain, Pak. Cukron. Lain, Romi lah cara kita. Pak, cukron, Bang. Ya Allah, kasih nyewaan kok. Lain, Pak. Iya. Personel unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan menggerebek tersangka pencurian emas dan uang di Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Tersangka berinisial RM yang mengetahui kedatangan polisi sempat berusaha kabur. Namun usahanya ketahuan hingga akhirnya berhasil ditangkap di sebuah bangunan semi permanen. Penangkapan RM berawal dari laporan Sutiah, korban sekaligus tetangga dan saudara tersangka yang kecurian perhiasan emas beserta uang 2 juta rupiah di rumahnya. Berdasarkan keterangan saksi dan tetangga lain, diketahui tersangka RM lah yang memasuki rumah korban saat korban tengah pergi bekerja. Dan saat diinterogasi polisi, tersangka pun mengakui semua perbuatannya. Diketahui rumahnya ada seseorang, kemudian ibu ini kembali ke rumah melakukan pengecekan. Ternyata benar rumahnya telah terbuka, didapat celengan atau tabungan ayamnya telah dibongkar, yang mana menurut keterangan korban isinya 2 juta, kemudian perhiasan berupa emas seberat 2,5 gram, kemudian ada beberapa sarung miliknya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Warga desa Cibitung Rongga, Kabupaten Bandung Barat dihebohkan dengan penangkapan begal yang menodongkan pistol mainan kepada anak di bawah umur. Warga langsung mengamankan pelaku ke balai desa. Saat terduga pelaku begal diamankan oleh warga dan langsung dibawa ke Balai RW di Desa Cibitung Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam video amatir, puluhan warga berkerumun sembari menginterogasi pelaku. Bahkan pelaku sempat diamuk warga. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi pelaku. Menurut polisi, pelaku yang membawa senjata api mainan menodong 2 korban yang masih di bawah umur saat korban sedang COD barang di pinggir jalan. Pelaku pun lalu merampas 2 ponsel milik korban. Korban lalu berteriak dan meminta pertolongan warga hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Setelah dia korban menyerahkan HP-nya, ya, kemudian pelaku berusaha melarikan diri, namun korban berteriak sehingga memancing dari warga sekitar. Pelaku sempat diamankan oleh warga, ya, kemudian dibawa ke kantor desa Bojong dan kemudian diserahkan ke kantor polisi. Nah, sampai saat ini. Kini pelaku DA berusia 28 tahun telah diamankan Polres Cimahi untuk penyidikan lebih lanjut. Dari Bandung Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Polisi menangkap pembunuh ayah dan anak yang diracun di Blora, Jawa Tengah. Pelaku yang merupakan orang dekat korban merencanakan pembunuhan karena dendam. Suasana makam Dukuh Wangit, Desa Sambunganyar, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah tampak ramai penduduk. Petugas kepolisian juga tampak berjaga di lokasi makam tersebut. Petugas juga memasang polisi lain di seputar makam. Diketahui makam tersebut adalah makam 2 korban, yakni ayah dan anak yang meninggal akibat meminum air mineral bercampur zat tertentu. Kasat Reskrim Polres Blora AKP Selamat mengungkapkan kedua korban tersebut diduga menjadi korban pembunuhan berencana yang dilakukan oleh kerabatnya sendiri. Sebelumnya Kapolres mengatakan bahwa anggotanya telah menangkap diduga pelaku pembunuhan di Bandara Samarinda. Satreskrim Polres Blora berkolaborasi dengan jajaran Ditreskrimum Polda Kalimantan Timur dengan dari pihak Bandara Samarinda telah mengamankan pelaku di kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan saat ini anggota kami perjalanan menuju ke Blora dan nanti sambil menunggu penyidikan lebih lanjut. Untuk memastikan kedua korban meminum air mineral yang bercampur zat tertentu atau mengandung racun, Satreskrim Polres Blora bersama Bidokes Polda Jawa Tengah membongkar kedua makam tersebut untuk dilakukan otopsi. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus dugaan pembunuhan ayah dan anak diracun di Blora, Jawa Tengah, sudah terhubung dengan kami, AKP Slamet, Kasat Reskrim Polres Blora. Selamat siang, Pak Slamet. Selamat siang, Mas Reza. Ya, Pak Slamet, apa sebetulnya motif utama ini pelaku meracuni korban, Pak? Kalau dari keterangan tersangka pada saat kami lakukan pemeriksaan, jadi intinya dia sakit hati atas ucapan-ucapan dan perlakuan dari keluarga korban. Baik, sakit hati dari ucapan keluarga korban, apa kata-kata yang diucapkan dan sebetulnya apa hubungan pelaku dan juga korban ini, Pak? Ya, perlu kami jelaskan bahwa kata-kata yang diucapkan antara lain bahwa si pelaku ini di keluarga korban maupun pihak mertua itu dianggap orang yang tidak punya. Jadi tidak membawa apa-apa menikahi adik dari istri korban. Dan juga ada kegiatan masalah pembelian pohon jati. Dari tersangka akan membeli pohon jati milik mertua, tapi dari korban ditebangi semua dan disumbangkan ke salah satu musola di sana. Dan juga ada kegiatan lagi, si tersangka akan membeli sebagian sawah milik mertua. Pada saat itu sudah mendatangkan perangkat desa untuk melakukan pengukuran, yang awalnya akan membeli di bagian sebelah utara, tapi pada saat akan dilakukan pengukuran oleh mertua dan si korban diberi di bagian selatan. Jadi pihak tersangka ini merasa sakit hati atas ucapan maupun sesuatu yang dilakukan oleh pihak keluarga korban. Demikian. Baik, Pak Slamet, untuk mengkonfirmasi kembali, berarti hubungan pelaku dan korban ini saudara, betul Pak? Iya betul. Jadi tersangka adalah istri dari istrinya adik korban. Jadi korban dengan tersangka ini sama-sama menikah dengan dari mertua yang tadi saya sampaikan itu. Anak dari mertua yang saya sampaikan tadi. Baik, Pak Slamet, kalau dikatakan pelaku ini dendam, apakah pelaku ini sudah merencanakan aksinya sejak lama, Pak? Kalau perencanaan itu tidak lama, jadi pagi hari Jumat itu, ini keterangan dari tersangka dan kami pun tidak sepenuhnya mempercayai apa yang disampaikan oleh tersangka. Kami pun akan melakukan penyelidikan, baik melakukan pemeriksaan saksi-saksi maupun barang bukti dan alat bukti yang lain yang ada di TKP maupun kemarin yang dilakukan oleh tim dari Bidokes Polda Jawa Tengah itu. Jadi pagi hari itu dari pengakuan dari tersangka, dia sudah mempersiapkan membeli berupa apotas dan cairan obat tikus. Jadi kedua obat itu dicampur, kalau apotasnya itu digerus sampai lembut, terus dicampur, dimasukkan dalam botol ukuran 600 ml, dicampurkan di dalamnya. Terus yang bersangkutan, si tersangka ini berangkat menuju rumah korban. Kebetulan rumah korban dalam keadaan kosong. Karena si korban pergi keluar, istri juga ada hajatan di tetangga, dan anak pergi mengaji. Baik, apakah pelaku ini juga melakukan aksinya sendiri, Pak? Apakah dibantu dengan orang lain, dan apakah ada kemungkinan tersangka lain? Kalau dari hasil keterangan dan pemeriksaan saksi-saksi, untuk tindakan yang dilakukan tersangka adalah sendirian dia. Dia sendirian, tidak ada minta bantuan ke orang atau teman yang lain, demikian. Baik, terakhir Pak Slamet, dari hasil penyelidikan sementara, zat apa yang terkandung dalam minuman yang diminum oleh para korban ini, Pak? Kalau kemarin keterangan sementara dari tim Dokes itu adanya zat toksik. Jadi dari organ tubuh korban ini, kedua korban dibawa ke lapor Polda Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan secara toksikologi forensik. Jadi kami pun masih menunggu hasilnya tersebut. Demikian.
Baik, terima kasih AKP Slamet, Kasat Reskrim Polres Blora, Jawa Tengah. Selamat siang, selamat bertugas kembali, Pak. Nah, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Polisi menangkap 2 orang perampok bersenjata yang viral di media sosial lantaran merampok sebuah toko jamu di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Modusnya, para pelaku berpura-pura menjadi pembeli dan langsung menodong pemilik toko jamu dan membawa kabur dompet korban. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan salah satu pelaku turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh satu pelaku lainnya. Kemudian pelaku berpura-pura menjadi pembeli di sebuah toko jamu di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Merasa aman, pelaku pun langsung menodongkan sebilah celurit yang disembunyikan di balik pakaiannya. Kemudian pelaku meminta korban untuk menyerahkan beberapa barang berharganya. Korban pun memberikan perlawanan dan berhasil merebut celurit yang dipegang pelaku. Pelaku pun langsung kabur dengan berhasil membawa dompet milik korban. Tak butuh waktu lama, pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya pun menangkap pelaku berinisial A yang berperan sebagai eksekutor di sebuah kontrakan di kawasan Ciledug, Kota Tangerang. Bermodalkan informasi dari pelaku berinisial A, petugas kembali menangkap satu pelaku berinisial TR yang berperan sebagai joki di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pihak kepolisian juga menyita beberapa barang bukti, di antaranya 1 buah celurit, 1 unit sepeda motor, dan pakaian yang digunakan para pelaku. Berhasil menangkap 2 orang pelaku yang melakukan pencurian dalam kekerasan di toko obat daerah Kebonjeruk. Kami mengamankan kedua pelaku di daerah Pesanggerahan beserta dengan barang bukti berupa 1 unit kendaraan roda 2 yang digunakan pada saat kejadian dan juga 1 senjata tajam yang digunakan oleh pelaku dalam mengancam pemilik toko obat tersebut. Saat ini kedua pelaku telah ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan secara intensif terkait kasus perampokan ini. Dari Jakarta Barat, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Kota Pasuruan, Jawa Timur menjadi korban penjambretan saat mengisi bahan bakar di SPBU. Uang tunai sebesar 90 juta rupiah yang berada di dalam jok motor raib dibawa kabur oleh kedua pelaku. Kamera pengawas merekam aksi penjambretan uang senilai 90 juta rupiah milik seorang pemuda berusia 19 tahun di SPBU Bugul Kidul, Jalan Insinyur Juanda, Kota Pasuruan, Jawa Timur. 2 pelaku menguntit korban sejak korban mengambil uang di bank atas arahan ayahnya. Kemudian korban diikuti hingga saat mengisi bahan bakar. Saat membuka jok kendaraan untuk mengisi bahan bakar, salah satu pelaku langsung mengambil 1 kantong plastik berisi uang 90 juta rupiah. Pelaku kemudian berhasil melarikan diri dengan membawa uang hasil tindak kejahatan. Sementara itu pihak kepolisian saat ini masih menyelidiki kasus pencurian tersebut. Sejumlah barang bukti seperti rekaman kamera pengawas juga sudah diamankan. Diketahui di dalam CCTV ada 2 orang, yang satu langsung mengambil uang di dalam joknya dan lari hingga dikejar oleh pelapor. Dan dimungkinkan pelapor sudah dibuntuti oleh pelaku. Dan saat ini kejadian tersebut sudah ditangani oleh Polsek Bugul Kidul, Polres Pasuruan Kota. Polisi menghimbau agar warga yang mengambil uang tunai dalam jumlah besar dapat meminta pengawalan dari anggota Polsek setempat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang, pemirsa. Seorang guru menangis keluarkan amarahnya saat terpeleset dan jatuh ke jalan yang berlumpur di Patia, Pandeglang, Banten. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan berlumpur tersebut. Saya kesel sama jalan, Pak. Saya juga kerja pemerintahan, Pak. Tapi ini kenapa jalan kayak gini?
Seorang guru meluapkan kemarahannya usai terjatuh di jalan yang berlumpur. Dari pantauan langsung di lokasi terlihat kondisi jalan memang penuh lumpur hingga seorang perempuan terjatuh saat melintas di jalan ini. Jangan marah-marah, pemirsa. Sabar, ulah marah-marah Bu, bantu Bu. Oke, udah ngelak. Ini kan jalan rusak, ini sejak kapan sih Bu? Udah lama. Terus emang sering yang jatuh di sini Bu? Sering, kamar iya. Guru SMP. Nangis terus Pak. Menurut salah seorang perangkat desa, kerusakan jalan telah dibiarkan cukup lama. Jalan ini menghubungkan beberapa desa dari desa Cimoyan. Itu beberapa hari kemarin memang sempat viral tentang tenaga pengajar yang jatuh di jalan yang lumayan parah. Itu letaknya di Kampung Karya Maju, RT 2, RW 2, Desa Cimoyan, kewilayahan Kadu 1. Nah, untuk status jalan itu status jalan apa Bang? Status jalan itu sendiri itu jalan kabupaten Bang, di mana rutenya itu ialah Cimoyan Suryanen termasuknya. Warga berharap pemerintah segera membangun sisa jalan yang rusak agar tak ada korban yang terjatuh ke jalan yang rusak dan berlumpur ini. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sebuah kapal tongkang bermuatan minibus tersangkut di jembatan akibat debit air Sungai Rupit yang terus meningkat pasca banjir melanda Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Tak hanya itu, banjir juga merendam ribuan rumah di 5 kecamatan. Banjir melanda Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan di hari pertama ibadah puasa Ramadan. Salah seorang warga merekam detik-detik kapal tongkang yang bermuatan minibus tersangkut di jembatan gantung Desa Remban, Rawas Ulu akibat Sungai Rumpit yang tiba-tiba meluap akibat debit air yang terus meningkat. Selain itu, banjir ini juga menyebabkan ribuan rumah warga yang berada di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Karangjaya, Kecamatan Rumpit, Kecamatan Karangdapo, Kecamatan Rawas Ulu, dan Kecamatan Rawas Ilir terendam banjir. Banjir mulai masuk ke permukiman warga sejak Jumat malam dengan tinggi air mencapai 1 meter. Tidak hanya rumah, air juga mengenangi sebuah masjid hingga warga terpaksa menjalankan ibadah sholat tarawih ke masjid lain. Khawatir luapan Sungai Rumpit terus naik, sebagian warga berusaha menyelamatkan diri mereka dan harta bendanya ke tempat yang lebih aman. Masuk ke jalan sekitar jam 4 subuh tadi pagi. Berarti air ini naik terus berarti? Naik terus. Yang terendam? Banyak. Apalagi di belakang dekat sungai itu, pinggiran sungai itu banyak yang terendam tuh. Jadi khawatir kita yuk? Ya khawatir lah. Karena debit air dan curah hujan yang masih tinggi, warga diimbau untuk tetap waspada dan tetap fokus menjalankan ibadah puasa meski dilanda bencana banjir. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, Ben Sukatani mengakui bahwa mereka mendapat tekanan dan juga intimidasi setelah video lagu Bayar 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 viral di media sosial. Mereka juga merugi material dan non-material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis tanggal 20 Februari 2025, perkenalkan saya Muhammad Sufa Alufti dengan nama panggung Electro Guys selaku gitaris. Ben Sukatani seperti menjawab pertanyaan publik mengenai video klarifikasi yang sempat mereka sampaikan beberapa waktu lalu terkait lagu Bayar Bayar Bayar. Melalui akun Instagram mereka, band asal Purbalingga, Jawa Tengah tersebut menyampaikan mereka memang mengalami intimidasi dan tekanan. Di akun Instagram Sukatani Band, mereka menulis kabar untuk kawan-kawan. Ben Sukatani mengakui mengalami tekanan dan intimidasi dari kepolisian dan mengalami kerugian secara material maupun non-material. Mereka juga menyinggung terkait pemecatan yang dialami sang vokalis Twister Angel dari tempatnya mengajar sebagai guru. Dalam surat pemecatan yang diterima sama sekali tidak menjelaskan apakah keikutsertaan Twister Angel sebagai personel Sukatani sebagai pelanggaran berat. Pernyataan adanya tekanan dan intimidasi dari pihak kepolisian ini membantah apa yang sempat disampaikan aparat kepolisian. Di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya
apa yang menjadi bagian kritik dan itu membangun secara konstruktif kepada Polri itu menjadi bagian evaluasi kita bersama, ya, terutama pada Polri yang berangkat dari suatu kecintaan para komunitas-komunitas ini melalui ekspresinya masing-masing, dan kita sangat menghargai ekspresi itu. Artinya saat ini juga sudah dijelaskan oleh Polda Jawa Tengah, dan semuanya ini sudah sampai pada penjelasan oleh Polda Jawa Tengah, dan kemudian ini juga bagian daripada tadi penjelasan bahwasannya Polri pada prinsipnya tidak anti kritik. Sejauh ini, Propam telah memanggil 7 aparat kepolisian yang diduga melakukan intimidasi terhadap Ben Sukatani. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda masih bersama kami di iNews Siang, pemirsa. Ribuan buruh Sritex di PHK lantaran pabrik tutup mulai 1 Maret 2025. Suasana haru terasa saat perpisahan karyawan PT Sritex. Satu Maret 2025. Lagu kenangan terindah yang dinyanyikan di luar pabrik ini mewakili perasaan 10.665 total karyawan Sritex yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ribuan karyawan Sritex berkumpul mengucapkan pamit dan meminta maaf satu sama lainnya. Sudah terlalu lama ribuan karyawan Sritex bekerja di sini, menjadi satu keluarga, menggantungkan penghasilan di sini untuk mencukupi kebutuhan keluarga di rumah. Di hari terakhir ini, karyawan Sritex tetap bekerja seperti biasa. Namun yang berbeda, ada tangisan, haru, pelukan, dan kesedihan yang mendalam. Selesai bekerja, hari ini selesai pula Sritex berdiri. Direktur Utama Sritex Iwan Lukminto berkumpul bersama ribuan karyawan dan mengucapkan undur diri. Setelah dinyatakan pilot, PT Sritex memecat ribuan karyawannya. Meski demikian, para karyawan yang terkena PHK mendapat pesangon dan tunjangan hari raya. Tangis pilu mewarnai perpisahan bos PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dengan ribuan karyawannya. Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto tidak kuasa menahan tangis saat berpamitan dengan karyawannya. Ribuan karyawan yang hadir di momen perpisahan ini tidak kuasa menahan kesedihannya. Pada 1 Maret ini, PT Sritex resmi menutup permanen perusahaan akibat kondisi pilot. Kondisi tersebut juga membuat Sritex melakukan PHK massal, yakni sebanyak 10.669 karyawannya. Usai mendapat surat pemutusan hubungan kerja atau PHK, sejumlah karyawan mulai meninggalkan lokasi mereka bekerja. Mereka juga membawa barang-barang dari kantor. Tak sedikit yang membawa sebuah mobil pickup untuk mengangkut perabotan pribadinya. Menurut para karyawan, mereka mendapat uang pesangon dan tunjangan hari raya Lebaran. Udah ditandatangani kemarin semua. Kapan itu? Surat PHK itu. Kemarin? Iya. Berapa ini Bu? Informasinya berapa pekerja yang mendapat surat? Nggak tahu ya, ya seluruh Sritex Group. Seluruh karyawan Sritex Group. Itu dari perusahaan atau dari kurator? Katanya kayaknya dari kurator. Dari kurator? Iya. Atau dapat pesangon, terus dapat THR.
Terkait PHK besar-besaran Sritex ini, Menteri Airlangga Hartarto tak berkomentar banyak. Ia mengaku akan berkomunikasi dengan tim kurator tentang kepailitan Sritex. Ya, nanti kita tanya pada tim kurator. Tim kurator nanti dicek Pak Menaker. Sementara itu, Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Sukoharjo mengungkap ada 10.000 lowongan kerja bagi para pekerja PT Sritex yang mengalami PHK. Para mantan pekerja Sritex itu pun disebut akan mendapat keistimewaan. Tanggal 1 Maret ini PT Sritex sudah dinyatakan tutup permanen, sehingga kami berusaha untuk segera menjembatani terkait dengan hak-hak dari para pekerja, terutama untuk pencairan JHT. Sebagaimana diketahui, MA telah menolak kasasi yang diajukan Sritex terkait status pilot yang sebelumnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri Semarang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan menanggapi keputusan kurator yang memberi PHK karyawan Sritex. Kemenaker akan menyiapkan lapangan kerja baru bagi pekerja yang terkena PHK. Pengawas saya akhirnya dengan pertimbangan yang lain-lainnya. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan memastikan pemerintah akan menjamin hak 10.000 buruh yang terkena PHK. Noel menyebutkan selain memastikan buruh mendapatkan pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan hingga jaminan hari tua. Selain itu, Noel memastikan pihaknya juga akan mencarikan pekerjaan bagi buruh yang terkena PHK. Namun pihaknya memastikan nantinya tidak akan ada syarat yang mempersulit calon pekerja. Untuk membantu orang-orang Sritex ini. Pertama, ya kita kewajiban negara memastikan hak kawan-kawan buruh ya, pekerja terkait mendapatkan pesangon. Pertama itu, kedua mendapatkan program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, dan juga jaminan hari tua JHT. Jadi itu adalah tugas kita sebagai pemerintah. Nah, nggak kalah penting adalah kita juga mencari para kawan-kawan yang di PHK ini untuk mendapatkan pekerjaan di. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Setelah diterpa isu kasus korupsi pengelolaan minyak mentah yang melibatkan Direktur Utama PT Pertamina Patradiaga, Menteri BUMN Erick Thohir akan melakukan evaluasi menyeluruh pada perusahaan minyak milik negara tersebut. Jadi tentu pergantian nanti Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir akan melakukan evaluasi dan pertimbangkan pergantian direksi dari PT Pertamina yang saat ini diterpa kasus korupsi. Hal ini dilakukan setelah Dirut PT Pertamina Patradiaga, Rifa Siahaan, menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengelolaan minyak mentah di PT Pertamina. Rifa bersama beberapa pejabat Pertamina lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung karena diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar ratusan triliun rupiah. Gini, nomor satu kan di bulan Maret ini akan banyak rapat umum pemegang saham. Jadi tentu pergantian nanti komisaris direksi kita sejalankan dengan rapatan tahunan. Ya, kita juga harus menjaga konsistensi dari tentu perusahaan itu masing-masing, ya, karena masing-masing perusahaan itu juga kan banyak mendapatkan penugasan. Ya, di Bulog kemarin kita sedang fokus serap gabah, ada pergantian. Nah, tentu dengan kasus yang sedang didalami Kejaksaan, kemarin saya meeting sama Pak Kejaksaan, ya, Pak JA sebelum ke Magelang jam 11 malam itu. Bagaimana tentu kita apresiasi yang dilakukan Kejaksaan, kita hormatin. Seperti dulu kita sama-sama Kejaksaan, kasus Asabri, Jiwasraya, Garuda, kita berpartisipasi. Yang penting, kalau sama dulu juga yang Garuda, jangan sampai nanti ada kasus yang sama, akhirnya Garudanya bangkrut, tidak bisa terbang. Nah, kalau teman-teman ingat dulu, kalau sampai restrukturisasi itu gagal, ya jangan bicara tiket turun hari ini, jumlah pesawatnya tidak ada. Nah, waktu itu penyelamatan Garuda juga memastikan Garuda tetap terbang lebih baik.
Halo pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Siang bersama saya Diandra Mukni. Harga sembako di sejumlah daerah naik di awal bulan Ramadan. Salah satunya di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat. Meskipun harga beberapa komoditas masih stabil, beberapa bahan pokok lainnya menunjukkan kenaikan harga yang diperkirakan terus berlanjut. Di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat, harga telur ayam masih stabil Rp30.000 per kilogram. Namun pedagang memperkirakan harga ini akan naik menjelang Lebaran seperti tahun-tahun sebelumnya yang bisa mencapai Rp32.000 per kilogramnya. Harga minyak kita naik dari Rp17.000 menjadi Rp18.000 per liter. Kemudian beras juga mengalami kenaikan harga dari Rp11.000 per liter menjadi Rp13.000 per liter. Sementara itu di Pasar Kebayoran, Jakarta mengalami kenaikan sembako juga di awal bulan puasa. Cabai rawit merah yang semula di angka Rp90.000 per kilogram sekarang naik menjadi Rp130.000 per kilogram. Tidak hanya rawit merah, cabai keriting juga mengalami kenaikan menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Kenaikan ini disebabkan oleh jumlah panen yang berkurang dikarenakan faktor cuaca. Sementara itu pemirsa, di Cirebon, Jawa Barat, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Ciledug, Kabupaten Cirebon juga mengalami kenaikan. Harga cabai rawit mencapai Rp100.000 per kilogramnya, padahal 1 minggu yang lalu masih dijual Rp50.000. Naiknya harga cabai ini dipicu oleh akibat pasokan menipis, sementara permintaan pada puasa meningkat. Sementara cabai keriting semula Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara itu bawang merah dan bawang putih serta sayuran naik berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Dan pemirsa, kita akan bergabung dengan jurnalis iNews di lapangan untuk memantau langsung kenaikan harga sembako di bulan Ramadan. Sudah ada rekan Jen Cahyani di Pasar Rawasari, Jakarta. Kemudian ada To Iskandar di Pasar Ciledug, Cirebon, Jawa Barat, dan Nur Syafei di Pasar Pucang, Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang, saya akan menuju ke Jen terlebih dahulu. Jen, bagaimana pantauan harga sembako di Pasar Rawasari, Jakarta? Ya, selamat siang Diandra dan juga pemirsa. Ya, pantauan harga sejumlah bahan pokok yang ada di sini memang beberapa ada yang mengalami kenaikan pada awal bulan Ramadan ini, namun beberapa juga masih stabil. Nah, saya akan tunjukkan langsung kepada Anda pemirsa, ini di belakang saya ada telur ayam. Nah, telur ayam ini salah satunya yang masih stabil. Nah, kemudian ada minyak yang nampaknya mengalami kenaikan. Nah, Diandra dan juga pemirsa, saya akan tanya langsung sama penjual yang ada di sini. Halo Bapak, selamat siang Pak. Bapak dengan Bapak siapa? Pak Hendra Kurniawan. Oke, Pak Hendra mau tanya, ini untuk telur ada kenaikan harga nggak Pak akhir-akhir ini? Kalau kenaikan itu dari sebenarnya ada, cuman sampai awal bulan ini pas puasa itu cuma 30 aja, masih sekilo 30. Nah, itu mungkin nanti kalau menjelang Lebaran kira-kira biasanya ada kenaikan nggak sih Pak? Sampai berapa itu Pak? Kalau tahun kemarin sih bisa 32 sekilo. Kalau tahun ini sih nggak tahu, belum tahu dah nih pas Lebaran itu. Oke. Nah, itu ada minyak kita ya Pak, boleh diambil sebentar Pak. Nah, itu minyak kita sekarang ada kenaikan nggak ya Pak ya? Kalau minyak kita itu ada sih kenaikan. Pertama 14.000, itu sekarang bisa 15.700 di label ini. Tapi kalau kita jual di pasar paling banter 18. Semula berapa Bapak jualnya? Semula 16. Oh, pas ininya netnya 14. Oke, ini sejak kapan Pak kenaikannya Pak? Kalau minyak sih kadang-kadang cepet ya naiknya gitu. Oh, kalau sekarang masih harga segini 18. Oke, nah ini adanya kenaikan beberapa bahan pokok seperti ini Pak. Para pembeli mereka mengurangi jumlah belanjanya atau enggak sih Pak? Kadang ada, kadang enggak sih. Kadang-kadang kalau langganan harga segitu ya udah nggak apa-apa sih gitu sih. Lu nggak ada yang protes juga. Namanya juga ibu-ibu ya. Kadang-kadang protes, kadang-kadang ada yang mau beli aja harga segitu. Tapi otomatis ya Pak, misalnya memang walaupun tetap dibeli ya
Ya iya kalau dibeli harus dibeli mungkin kebutuhan katanya, ya udah sama dia dibeli. Biarpun naik juga. Kalau harapan penjual dan pembeli di pasar tradisional ini seperti apa Pak melihat harga sembako yang naik turun dan lebih banyak naiknya nih Pak? Kalau saya dari pertama dagang ini ya udah 2 tahun itu, kalau bisa sih stabil aja gitu loh. Dari dulu pertama 27 itu 27, dan sekarang kan bisa melebihi 30. Oh, kalau saya bisa sih begitu, jangan naik lagi, kesian juga sih pembelinya. Ya baik, terima kasih banyak Pak Hendra. Nah itu dia Diandra dan juga pemirsa. Tapi selain telur ayam dan juga minyak kita, tadi kita juga sudah memantau beberapa bahan pokok ya. Nah diantaranya yang mengalami kenaikan dan kelangkaan ini salah satunya beras. Nah pedagang di sini yang biasanya menjual di harga 11.000 per liternya, sekarang menjual di harga Rp13.000 per liternya untuk beras. Nah yang langka ini ada beras ketan. Beras ketan ini banyak dicari sehingga menimbulkan kelangkaan dan juga kenaikan harga ya, yang semula dibanderol di harga Rp20.000 menjadi hampir Rp30.000 per liternya. Nah selain itu masih ada juga harga bahan pokok yang cukup stabil ini untuk saat ini di daging sapi di harga Rp140.000 per kilogramnya. Namun tidak menutup kemungkinan menurut prediksi dari para pedagang yang ada di sini, nanti pada saat menjelang hari Lebaran atau hari Raya Idul Fitri ini akan mengalami kenaikan hingga 30% dari harga saat ini, dan ini diperkirakan sekitar Rp180.000. Nah untuk yang mengalami kenaikan juga ada daging ayam yang per ekornya di harga Rp50.000, sekarang Rp58.000, kenaikannya 10-15%. Nah, demikian beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan dan juga ada yang beberapa yang masih stabil. Diandra. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jen Cahyani. Kemudian kami akan menuju ke Tok Iskandar di Cirebon. Bagaimana pantauan harga bahan pokok di sana? Baik, Anda dan juga pemirsa dapat kami informasikan memasuki 2 hari setelah puasa, harga bahan kebutuhan pokok seperti di Pasar Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terpantau meranjak naik, di mana harga kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada harga cabai merah setan yang saat ini hingga menembus Rp100.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya dalam sepekan terakhir atau seminggu sebelumnya harga cabai merah ini dijual dengan Rp60.000. Selain harga cabai rawit merah juga terjadi kenaikan pada harga cabai keriting yang semula dijual dengan harga Rp40.000 kini naik menjadi Rp60.000. Sementara harga bawang merah dan bawang putih kenaikan terjadi hingga Rp20.000 per kilogramnya. Sementara selain harga cabai juga kenaikan juga diikuti pada harga komoditi seperti tomat dan wortel. Tomat dan wortel ini kenaikan terjadi Rp5.000 per kilogramnya. Selain itu juga faktor yang diakibatkan dengan naiknya harga cabai dan kebutuhan komoditi lainnya memasuki awal puasa ini diakibatkan dengan adanya pasokan yang berkurang seperti itu dan di mana pasokan yang dari petani mengalami gagal panen sehingga pasokan ke pasar menipis dan berdampak kenaikan harga yang signifikan terjadi. Selain itu juga menurut pedagang kondisi ini diakibatkan dengan meningkatnya jual beli masyarakat yang untuk kebutuhan sahur dan untuk berbuka puasa nanti, sehingga para pembeli juga memasok untuk kebutuhan sahur dan buka nanti. Seperti itu, Diandra. Baik, terima kasih Tok Iskandar atas laporan Anda langsung dari Cirebon. Kemudian dari Cirebon kita akan menuju ke Surabaya. Di sana ada rekan Nur Syafei. Bagaimana pantauan harga bahan pokok di Surabaya saat ini? Tidak dan pemirsa, saya sekarang berada di Pasar Pucang Enam, Surabaya, di mana harga-harga kebutuhan seperti kita mulai merangkak bahkan meroket. Untuk cabai kecil saja harganya mencapai Rp120.000, sedangkan harga cabai besar Rp10.000 dan bawang merah Rp40.000 sekitar Rp48.000. Menurut para pedagang, harga cabai itu meroket sejak seminggu sebelum puasa karena
pasokan ke pasar puncak terus turun. Entah permintaan cabai kecil itu naik atau gimana. Nah, selain itu juga cuaca akhir-akhir ini juga tinggi, jadi banyak wilayah di sebagian daerah timur ini banjir, sehingga harga meroket sampai 120.000. Padahal seminggu sebelumnya hanya mencapai 90.000. Sedangkan cabai besar itu sekarang 90.000, sebelumnya hanya 70.000. Bahkan dengan naiknya harga-harga tunggu dapur itu, pembeli akhirnya mengurangi. Biasanya beli seperempat atau setengah kilo, sekarang beli secukupnya saja untuk kebutuhan rumah. Berikut, Diandra. Baik, terima kasih Nur Syafi'i atas laporan Anda. Sebelumnya ada Toy Iskandar dari Cirebon dan juga Jayan Cahyani dari Pasar Rawasari, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, harga cabai rawit di sejumlah daerah naik di awal bulan Ramadan. Salah satunya di Makassar, Sulawesi Selatan. Harga cabai rawit naik hingga Rp75.000 per kilogramnya. Harga cabai rawit di Kota Makassar naik hingga Rp75.000 per kilogram di awal Ramadan. Sebelumnya cabai rawit dijual Rp30.000 per kilogram. Harga telur ras juga naik menjadi Rp55.000 setiap rak. Harga yang dominannya bagus, relatif terkendali, dan ada beberapa item saja seperti cabai ya. Memang sudah naik beberapa pekan yang lalu. Nah, inilah yang kita mau kemudian coba melakukan intervensi nanti. Di Surabaya, Jawa Timur, tim Satgas Pangan Polda Jawa Timur bersama Dinas Peternakan, Disperindak serta Bulog Jatim menggelar sidak di Pasar Tambakrejo. Saat sidak, tim gabungan menemukan kenaikan harga pada cabai. Memang yang agak naik adalah tadi mungkin kita lihat bersama, yaitu di cabai, mungkin karena pengaruh cuaca ya Pak ya. Nah, ini yang berpengaruh terhadap harga. Kenaikan harga cabai rawit dan cabai keriting disebabkan sejumlah faktor, di antaranya gagal panen akibat cuaca buruk. Selain cabai, sejumlah komoditas lain juga mengalami kenaikan harga seperti telur dan juga bawang merah. Dari Makassar dan Surabaya, Leo Muhammad, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan ton bawang bombay asal Belanda dimusnahkan Badan Karantina Indonesia di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bawang bombay impor tersebut dimusnahkan karena tercemar organisme yang berbahaya bagi tubuh bila dikonsumsi. Sebanyak 86,4 ton bawang bombay impor asal Belanda dimusnahkan di Pusat Pengembang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bawang bombay impor yang dimusnahkan terdeteksi mengandung organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK yang berbahaya bila dikonsumsi. Bawang bombay impor senilai Rp1 miliar ini masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta pada 5 Februari lalu. Semuanya tahapan-tahapan sudah kita lakukan dengan baik, dan pelaku usaha juga sudah ada di sini, dan mereka sepakat untuk kita musnahkan. Jadi ada dua opsinya teman-teman. Kalau ada ketemu OPTK gitu, itu opsinya dikembalikan ke negara asal atau kita musnahkan. Nah, pelaku usaha membuat pernyataan bahwa lebih bagus dimusnahkan di sini daripada dikembalikan ke negara asal. Karantina atau pemusnahan produk impor yang terkontaminasi bertujuan untuk mencegah resiko masuknya hama penyakit ke Indonesia yang bisa berbahaya terhadap lingkungan dan kesehatan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto berusaha memastikan pasokan bahan pokok selama Ramadan aman. Selain aman, Presiden juga berusaha agar harganya tetap terjangkau. Kenaikan harga pangan kerap terjadi di awal bulan Ramadan. Hal ini pun berusaha disiasati oleh pemerintah. Menanggapi hal itu, Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan para Menteri Kabinet Merah Putih agar memantau dan memastikan tidak terjadi lonjakan harga pangan di awal bulan Ramadan 1446 Hijriah. Saya dalam beberapa pekan terakhir terus memantau perkembangan situasi produksi dan
harga-harga pangan, dan saya juga sudah menyampaikan instruksi kepada Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, semua menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah adanya kenaikan dan lonjakan harga yang spekulatif. Dalam beberapa kali kesempatan, Presiden juga kerap menegaskan bahwa harga bahan pangan tidak boleh naik selama Ramadan agar tidak memberatkan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Car Free Day di kawasan Bundaran HI Jakarta tetap diberlakukan selama bulan Ramadan. Warga tetap antusias berolahraga meski sedang berpuasa. Meskipun sedang menjalani ibadah puasa, antusiasme warga untuk olahraga di ajang Car Free Day di kawasan Bundaran HI Jakarta tetap tinggi. Sejak pagi hari, kawasan ini telah dipadati masyarakat yang melakukan beraktivitas olahraga, mulai dari jalan sehat, berlari, bersepeda, hingga senam bersama. Suasana ramai dan penuh semangat terlihat di Bundaran HI, di mana warga menikmati kegiatan olahraga di ruang terbuka tanpa kendaraan bermotor. Mayoritas warga mengaku tetap berolahraga meski sedang berpuasa, karena menurut mereka puasa bukan alasan untuk tidak beraktivitas. Dari Pasar Minggu, Jakarta. Oke, ini hari ini CFD sama siapa aja nih Pak? Dengan teman-teman. Oh, sama teman-teman. Iya. Nah, ini kan lagi bulan puasa ya Pak. Motivasinya apa sih Pak tetap olahraga pas puasa? Ya, kita tetap ya menjalankan ibadah puasa dan olahraga harus gitu, biar tetap sehat. Rumah saya di Depok. Di Depok. Nah, kesini sama siapa aja nih Pak CFD? Tuh, sama teman. Sama teman-teman ya? Iya. Rutin Pak CFD di sini? Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Nah, ini kan lagi bulan puasa ya Pak. Kenapa sih memutuskan tetap olahraga? Kan capek nih Pak. Enggak sih, biasa aja. Justru makin semangat. Makin semangat? Iya. Nggak haus Pak? Puasa itu jangan dijadikan alasan untuk tidak beraktivitas. Dengan ramainya partisipasi masyarakat dalam Car Free Day ini, terlihat bahwa semangat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tetap tinggi meskipun sedang berpuasa. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, kelompok pemuda di Kelurahan Cilangkap, Kota Depok, Jawa Barat punya cara unik untuk membangunkan warga melaksanakan sahur. Para pemuda tersebut berkeliling kampung sambil menabuh marching band dan bernyanyi. Kelompok pemuda di Kelurahan Cilangkap, Kota Depok, Jawa Barat berkumpul dini hari untuk membangunkan warga yang hendak melaksanakan sahur. Sambil membawa peralatan marching band, mereka berkeliling kampung dan bernyanyi menggunakan pengeras suara. Marching band digunakan sebagai pengganti beduk karena dinilai lebih praktis dan lebih memberikan semangat saat berkeliling kampung. Kebanyakan sih masih sekolah, tapi ada juga yang udah kerja, kuliah juga ada. Nah, ini yang sekolah ini ikut karena memang libur atau gimana? Ya mungkin karena libur juga, terus juga mereka juga mau gitu bangunin sahur buat keluarganya. Ini rutin emang setiap tahun? Rutin, setiap tahun pasti ada kita. Membangunkan warga untuk sahur dengan marching band akan terus dilakukan sepanjang bulan Ramadan. Kegiatan ini dinilai lebih memberi manfaat bagi pemuda dibandingkan dengan berkumpul dan membuat keonaran seperti tawuran antar remaja. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sholat tarawih dengan gerakan cepat dilakukan oleh warga di sebuah masjid di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Untuk menunaikan sholat sebanyak 23 rakaat, jamaah di masjid tersebut hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit.
Seperti inilah aktivitas sholat tarawih di Masjid Nurul Iman, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Berbeda dengan masjid lainnya, sholat tarawih di masjid ini dilakukan dengan bacaan dan gerakan super cepat. Untuk menyelesaikan sholat tarawih dan witir sebanyak 23 rakaat, imam dan jamaah di masjid ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit. Jamaah Masjid Nurul Iman merasa senang karena prosesi sholat tarawih dan witir bisa selesai dalam waktu singkat. Tarawih Mas? Ya, alhamdulillah seperti biasanya dari tahun sebelumnya cepat kilat sekali. Seberapa lama ini tadi mengikuti tarawih di masjid ini Pak? Perkiraan 7 menitan sampai 10 menit, cepat sekali. Meski berbeda dengan ibadah sholat pada umumnya, ternyata sholat dengan bacaan dan gerakan super cepat ini ternyata sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan sejak puluhan tahun silam. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai cara dilakukan oleh warga Kulon Progo, Yogyakarta untuk memeriahkan bulan suci Ramadan. Salah satunya dengan menghiasi lingkungan masjid dengan lampion berwujud ubur-ubur. Selain tampilan menjadi mewah, dengan lampion unik ini, antusias warga untuk ke masjid juga semakin meningkat. Menyambut Ramadan, warga di Dusun Gembongan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menghiasi Masjid Al-Fatah dengan lampion ubur-ubur beraneka warna. Setidaknya ada 126 unit lampion berukuran besar dan kecil, menghiasi setiap sudut jalan masuk hingga ke area Masjid Al-Fatah. Ornamen unik ini membuat suasana Ramadan 1446 Hijriah terasa semakin meriah. Tidak sedikit masyarakat yang sengaja datang hanya untuk berfoto dengan latar belakang lampion ubur-ubur ini. Wahyu Adi Prabowo, pembina Karang Taruna Masjid Al-Fatah mengatakan, ubur-ubur dipilih menjadi ornamen utama karena terinspirasi kalimat yang viral di media sosial. Karena sekarang tren-tren kalimat yang ada di media sosial kan ubur-ubur ikan lele. Nah, kita di sini ya kita ambil ubur-uburnya karena yang biasanya bercahaya kan ubur-ubur. Nah, ini nanti kita sebenarnya temanya itu ubur-ubur ikan lele, Ramadan sudah tiba seperti itu. Warga berharap kehadiran lampion ini bisa menyemarakan Ramadan dan memberikan semangat untuk beribadah ke Masjid Al-Fatah. Dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews yang bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, pemerintah resmi menurunkan harga tiket pesawat untuk masa mudik Lebaran. Diskon berlaku untuk pembelian mulai 1 Maret sampai dengan 7 April 2025. Pemerintah resmi menurunkan harga tiket pesawat untuk masa mudik Lebaran 2025 sebesar 13–14%. Diskon tarif pesawat ini berlaku untuk pembelian mulai 1 Maret hingga 7 April 2025. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, penurunan harga tiket pesawat pada masa mudik Lebaran ini merupakan kolaborasi seluruh stakeholder di industri penerbangan. Kita berhasil secara umum menurunkan biaya atau ongkos ke bandar udaraan, lalu mengurangi harga aftur di 37 bandara. Kemudian fuel surcharge itu juga bisa dikurangi sehingga itu sendiri agregatnya bisa seperti penurunan harga tiket di masa Nataru. Tapi yang lebih membahagiakan, terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan, kali ini ada insentif tambahan dari pemerintah berupa PPN. Sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6%. Ini yang akhirnya secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih 2 minggu
itu di angka 13 hingga 14% harga penurunan tiketnya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan insentif pajak untuk diskon tiket pesawat mudik Lebaran 2025 ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2025. Akan berlaku untuk pembelian tiket tanggal 1 Maret hingga tanggal 7 April bagi traveling atau tiket yang akan melakukan perjalanan antara tanggal 24 Maret hingga 7 April 2025. Artinya seluruh tiket ekonomi dalam negeri yang dibeli mulai hari ini tanggal 1 Maret hingga 7 April untuk jadwal penerbangan antara 24 Maret hingga 7 April akan dikurangi pajak pertambahan nilainya sehingga hanya membayar pajaknya 5%. Artinya yang 6% ditanggung oleh pemerintah. Insentif ini berlaku untuk tiket perjalanan pada 24 Maret hingga 7 April 2025. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memastikan kebijakan diskon tiket pesawat menjelang Lebaran 2025 menjadi bagian dari kebijakan stimulus ekonomi nasional. Hal ini dilakukan untuk menjaga roda perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) menggelar Indonesia Energy Outlook 2025 dan Rakernas ASPEBINDO. Diharapkan dunia usaha serta pemangku kebijakan dapat bersinergi dalam menunjang industri hulu migas di dalam negeri. Indonesia Energy Outlook 2025 dan Rapat Kerja Nasional Rakernas Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) digelar di Park Hyatt Hotel Jakarta. Dalam Rakernas tersebut, Angga Wira ditunjuk kembali menjadi Ketua Umum ASPEBINDO. Melalui Energy Outlook 2025 bertujuan untuk menjalin kolaborasi antara pelaku usaha dengan para pemangku kebijakan dalam meningkatkan industri penunjang hulu migas di dalam negeri, serta merumuskan strategi dan rekomendasi guna menghadapi tantangan energi nasional di masa depan. Upaya ini sejalan dengan misi Astas Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung ketahanan energi nasional. Kami telah menyelesaikan rangkaian daripada Rapat Kerja Nasional. Ada beberapa rekomendasi yang sudah kita susun karena memang dari tadi pagi banyak sekali masukan-masukan, terutama di sesi-sesi talk show yang ada. Dan kita ingin memang ke depan ASPEBINDO ini bisa menjadi jembatan dari para pengusaha, khususnya pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang energi. Diharapkan ASPEBINDO mampu memperbanyak pengusaha di bidang energi dan menjadikan pengusaha naik kelas serta melahirkan SDM yang tangguh untuk menjadikan negara Indonesia yang maju. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Dalam rangka mendukung minat baca anak-anak, MNC Peduli menyalurkan buku bacaan kepada kelompok bermain Taman Pintar di Desa Grenggeng, Kebumen, Jawa Tengah. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa ini, MNC Peduli juga membantu anak-anak mendapatkan lebih banyak informasi dan pengetahuan guna membentuk karakter anak-anak yang lebih baik. MNC Peduli mengajak anak-anak kelompok bermain Taman Pintar di Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah belajar sambil bermain. Anak-anak juga diajak mendengarkan cerita dan mewarnai agar terus antusias dan semangat dalam menimba ilmu. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa ini, MNC Peduli menyalurkan buku bacaan untuk mendukung minat baca serta meningkatkan literasi dan pengetahuan anak-anak.
Penyaluran buku bacaan dari MNC Peduli ini sebagai bentuk dukungan serta apresiasi kepada masyarakat Kebumen yang berhasil meraih indeks pembangunan literasi masyarakat tertinggi di Jawa Tengah. Terima kasih kepada MNC Peduli telah memberikan hadiah buku. Semoga bukunya yang diberikan dapat bermanfaat bagi anak-anak. Inovasi dan kreativitas mengajak anak untuk di usia dininya untuk memiliki literasi membaca itu menjadi PR bagi para lembaga pendidikan. Tidak hanya tugas pemerintah desa, tapi itu juga tugas kita semuanya. MNC Peduli dan pengajar Taman Pintar juga memberikan kesempatan kepada anak-anak berlatih beberapa jenis tarian agar tumbuh kepedulian untuk menjaga dan melestarikan kesenian lokal. Untuk memajukan dunia pendidikan, MNC Peduli mengajak kita semua untuk terus berkontribusi dengan berdonasi melalui rekening atas nama Yayasan Jalinan Kasih untuk pendidikan yang bervariasi, menyenangkan, serta mewujudkan cita-cita generasi cerdas anak bangsa. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Joe Hartoyo, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pemerintah resmi memberlakukan aturan baru terkait umur pensiun pekerja menjadi 59 tahun. Hal ini mengundang pro dan kontra dari pekerja di ibu kota. Lantas bagaimana tanggapan dari pekerja? Berikut selengkapnya. Pemerintah resmi menaikkan usia pensiun pekerja di Indonesia yang terdaftar dalam program jaminan pensiun yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dari 58 tahun menjadi 59 tahun mulai Januari 2025. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun. Dalam aturan disebutkan bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai usia 65 tahun. Dalam pasal tersebut tercantum juga usia pensiun yang bertambah 1 tahun setiap 3 tahun berikutnya. Sementara itu BPJS Watch menyoroti usia pensiun 59 tahun yang ditetapkan untuk penerima manfaat jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Dampak dari naiknya usia penerima manfaat pensiun menjadi 59 tahun, salah satunya adalah dampak masa tunggu dari seorang pensiun hingga mendapatkan manfaatnya cenderung lebih lama. Ketika nanti saya misalnya tahun ini pensiun, usia pensiun di perusahaan 55 tahun, PP 45 mengatur tentang usia mendapat manfaat pensiun itu 59, maka saya akan menunggu 4 tahun. Nah, ini memang menjadi persoalan bagi pekerja ketika dia menunggu yang demikian lama. Usia pensiun itu usia mendapatkan manfaat pensiun itu sebaiknya memang didekatkan dengan usia pensiun kita ya, karena memang di perusahaan-perusahaan swasta kita masih menganut yang 55, 56 ya. Kalau di pegawai negeri sudah 58, ada yang 60, widya swara sampai 65 ya. Tetapi ini kan kembali masalahnya adalah bagaimana pasca pensiun pekerja kita itu bisa mendapatkan manfaat pensiunnya langsung untuk dia bisa dijamin ya. Karena mencari kerja di usia pensiun 55, 56 relatif susah. Aturan ini pun ditanggapi beragam oleh pekerja di ibu kota. Ada yang setuju karena dapat memberikan pekerja kesempatan lebih lama untuk menabung, namun ada yang tidak setuju karena menghambat regenerasi pekerja. Sebenarnya setuju-setuju aja gitu kan, karena kan diperpanjang ya, jadi lebih efektif juga di usia segitu, tergantung dengan kondisinya si karyawannya juga. Ini termasuk kontra sih Mbak, soalnya kan melihat usia pensiun kan 54-an kalau nggak salah ya. Nah di situ kan kalau misal nih saya udah pensiun dari pekerjaan saya, yang mana uang pensiun ini kan harapannya bisa membantu saya di hari depan gitu. Dipikirkan kembali dengan nilai faktor umur yang sudah cukup, karena nilai kebutuhan. Pasti kalau udah umur, pasti kebutuhan yang berbicaranya. Menurut saya sih kurang cocok karena untuk generasi selanjutnya jadi sedikit menghambat. Dana pensiun memiliki banyak manfaat untuk seseorang dari sisi keuangan dan psikologisnya untuk membangun finansial mandiri ketika pensiun. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Surya Santoso, iNews melaporkan.